Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan ketik Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai keyakinan kalian masing-masing. Itu sangat berarti. Jangan lupa like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, itu sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Itu jauh lebih berharga daripada sekedar subscribe. Buat kalian yang belum nonton part satunya, mending nonton dulu agar paham alur ceritanya. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya. Selamat menyimak. Raka masih terduduk di lantai, terengah-engah. Tangan-tangan itu sudah menghilang, tapi bahayanya belum berakhir. Di belakangnya, makhluk-makhluk itu semakin mendekat. Langkah mereka lambat, tapi pasti. Mata hitam mereka seolah menghisap cahaya di sekitarnya, dan di antara mereka, sosok dirinya yang lain masih berdiri diam. Ia menatap Raka dengan ekspresi puas, seolah menunggu momen di mana Raka benar-benar menyerah. Sudah kubilang, tidak ada jalan keluar. Tidak, pasti ada cara. Raka menggertakkan gigi. Ia tidak akan mati di sini. Tidak akan terperangkap selamanya seperti mereka. Ia mengedarkan pandangan, mencari sesuatu, apapun yang bisa membantunya, dan saat itulah ia melihatnya, sebuah pintu lain. Tapi, pintu itu ada di langit-langit, seolah-olah dunia ini benar-benar sudah kehilangan semua logikanya. Tapi sekarang bukan saatnya berpikir, makhluk-makhluk itu semakin dekat. Jika ia tidak segera bergerak, semuanya akan berakhir. Tanpa ragu, Raka berlari ke arah dinding. Ia melompat, meraih pegangan kecil yang menonjol dari retakan-retakan hitam. Tubuhnya terangkat. Ia memanjat, sret. 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 Makhluk-makhluk di bawahnya mulai bergerak lebih cepat, mencoba meraih kakinya. Tidak. Aku harus lebih cepat. Tangannya bergerak secepat mungkin, meraih pegangan berikutnya. Dari bawah, ia mendengar suara sosok dirinya yang lain tertawa kecil. Kau pikir itu akan membawamu keluar? Raka tidak peduli, ia terus naik, sampai akhirnya, ia sampai di depan pintu di langit-langit itu. Ia meraih gagangnya, dan menariknya. Kreek, pintu itu terbuka. Dari dalamnya, cahaya putih yang sangat terang memancar keluar, dan saat itulah, semuanya berubah. Cahaya putih dari balik pintu menyilaukan mata Raka. Tanpa berpikir panjang, ia menarik tubuhnya masuk ke dalam, dan tiba-tiba, semuanya menghilang, gelap, tidak ada suara. Tidak ada rasa. Sesaat, ia berpikir apakah ia telah mati, namun kemudian, ia membuka matanya, brak. Raka terbangun di atas ranjang, nafasnya memburu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menoleh ke sekeliling. Ia berada di dalam sebuah kamar. Kamarnya sendiri. Aku, kembali. Tangannya meraba wajahnya sendiri. Ia masih hidup. Jendela di kamarnya masih terbuka, memperlihatkan pemandangan kota. Jam di dinding menunjukkan pukul 2.45 pagi. Semuanya terlihat normal, tapi ada satu hal yang membuatnya ragu. Ia tidak ingat bagaimana bisa ada di sini. Terakhir kali ia sadar, ia masih terjebak di rumah angker itu. Jadi bagaimana bisa ia kembali? Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba mengingat, tapi kepalanya terasa sakit. Seolah ada sesuatu yang hilang. Tidak. Ini pasti hanya mimpi buruk. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan ke cermin di sudut kamar, tapi saat ia melihat refleksinya, jantungnya langsung berhenti berdetak. Refleksi dirinya, tersenyum, padahal ia tidak tersenyum, dan sebelum ia sempat bereaksi, refleksinya berbisik tanpa suara, "Kau pikir kau benar-benar kembali?"
Raka mundur selangkah. Refleksinya masih tersenyum, jantungnya berdegup kencang. Ini bukan dia. Siapa? Kau, bisiknya pelan, refleksinya menatapnya dalam-dalam, lalu kepalanya miring sedikit, gerakan yang terasa aneh dan tidak alami. Aku, suara itu terdengar di dalam kepalanya, bukan dari cermin. Aku adalah kamu. Brak, lampu di kamar tiba-tiba padam. Sekejap, ruangan menjadi gelap gulita. Raka menahan napas. Suara-suara aneh mulai berbisik di sekelilingnya, lalu cermin itu mulai bergetar. Perlahan, refleksi dirinya mulai keluar dari dalam cermin. Tangannya yang pucat dan dingin meraih tepi kaca, tubuhnya perlahan merangkak keluar. Tidak, ini tidak mungkin. Refleksi itu kini berdiri di hadapannya, dua Raka, yang satu adalah dirinya, yang satunya, sesuatu yang lain. Kau seharusnya tetap di sana. Kenapa kau kembali? Raka gemetar. Dia benar-benar telah melakukan kesalahan, ia tidak benar-benar kembali ke dunia nyata, atau lebih buruk lagi, dunia nyata yang ia tinggali sekarang bukanlah dunia yang sebenarnya. Dor. Dor. Dor, tiba-tiba, terdengar suara gedoran keras dari pintu kamarnya. Raka, bangun. Itu suara ibunya, tapi bagaimana mungkin? Ibunya sudah meninggal 2 tahun lalu. Mata Raka membelalak, refleksinya menyeringai. Kau pikir ini rumahmu? Kau masih terjebak. Raka, bangun. Suara itu masih menggema dari balik pintu. Suara ibunya, tapi ibunya sudah meninggal. Raka menatap refleksinya yang masih berdiri di depannya. Sosok itu tersenyum semakin lebar. Bukalah pintunya. Lihat sendiri. Brak. 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 Gedoran di pintu semakin keras, jantung Raka berdegup kencang. Jika ia membuka pintu, apa yang akan ia lihat? Tidak, ini jebakan. Ia mundur, menolak bergerak, namun tiba-tiba, seret, refleksinya menyerangnya. Sosok itu mencengkeram lehernya dengan kekuatan luar biasa, mendorongnya ke dinding. Mata hitamnya menatap langsung ke dalam jiwanya. Dengar baik-baik. Kau tidak pernah kembali. Kau masih berada di rumah itu. Ini bukan duniamu. Dan kau tidak akan pernah pulang. Raka ingin melawan, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Kegelapan dari mata sosok itu mulai menyelimuti pandangannya, pikirannya kacau. Apakah benar? Ia masih di rumah angker itu? Apakah dunia ini hanyalah ilusi? Seketika, pintu kamar terbuka sendiri, dan di baliknya, ibunya berdiri di sana, namun wajahnya, bukan wajah manusia. Raka terdiam. Darahnya seperti membeku. Ibunya berdiri di ambang pintu, mengenakan baju tidur yang dulu sering dipakainya. Tapi wajahnya, bukan wajah manusia, matanya terlalu besar. Senyumnya terlalu lebar. Kulitnya terlalu pucat, seolah-olah hanya topeng buruk yang meniru manusia. Raka, suara itu memang suara ibunya. Lembut. Penuh kasih sayang, tapi tubuh Raka menolak percaya, ia bisa merasakan sesuatu yang salah. Ibu, suaranya nyaris tidak terdengar. Sosok itu melangkah masuk, langkahnya tidak normal, seperti boneka yang dipaksa bergerak dengan tali. Kenapa kau terlihat ketakutan, Nak? Brak, tiba-tiba, pintu di belakangnya tertutup sendiri. Kini, Raka terjebak. Di satu sisi, ada refleksinya sendiri yang masih berdiri dengan tatapan kosong. Di sisi lain, ada ibunya, atau sesuatu yang menyerupai ibunya. Kau lelah, kan? Sosok ibunya mendekat, tangannya terulur untuk menyentuh wajah Raka, dan saat itu juga, refleksi Raka berbicara. Jangan biarkan dia menyentuhmu.
Raka membeku, ia menoleh ke refleksinya yang tadi mencoba membunuhnya. Kenapa dia sekarang memperingatkan ibunya, atau makhluk itu, mendekat semakin dekat. Nak, ikutlah dengan ibu. Kita pulang. Tangan dinginnya hampir menyentuh pipi Raka, dan saat itu juga, Raka harus membuat keputusan, percaya pada refleksinya sendiri, atau ibunya yang sudah mati. Jangan biarkan dia menyentuhmu. Kata-kata refleksinya masih bergema di kepala Raka. Sementara itu, sosok ibunya semakin dekat. Tangan pucat itu tinggal beberapa senti lagi dari wajahnya. Raka harus memilih, percaya pada ibunya, atau pada bayangan dirinya sendiri. Ibu. Suaranya bergetar. Keraguan melumpuhkannya. Ia ingin percaya, tapi sesuatu di dalam dirinya berteriak, "Jangan!" Dan saat itu juga, Raka melompat mundur. "Kau bukan ibuku." Sret, tangan makhluk itu mencakar udara kosong. Sekilas, Raka melihat sesuatu di balik kulit wajahnya yang pucat, daging hitam yang menjijikkan, seolah wajah itu hanya topeng yang hampir terkelupas. Makhluk itu mendongak. Senyumnya menghilang dan kini, matanya berubah merah. "Kau seharusnya tidak melawan, Nak." Suara lembutnya berubah menjadi suara rendah yang menyeramkan, lalu, tubuhnya mulai berubah, tangannya memanjang. Jari-jarinya menjadi lebih kurus dan tajam seperti cakar, lehernya meregang, kepalanya miring tidak wajar. Dari belakangnya, sesuatu merangkak keluar dari pintu. Sosok-sosok lain, mereka semua berwajah seperti ibunya, tapi dengan tubuh mengerikan yang sama. "Kau harus tinggal di sini, Raka, di sini, bersama kami." Mereka menyerang. Raka berbalik, mencari jalan keluar. Tapi ruangan ini tertutup sepenuhnya, refleksinya masih berdiri di dekat cermin. "Diam. Lihat cerminnya." Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi di kepalanya. Raka menoleh ke cermin, dan saat itu juga, ia melihat sesuatu yang membuatnya tersentak. Di dalam cermin, ada dirinya, berdiri di ruangan yang berbeda. Ruangan itu bukan kamar ini, ruangan itu adalah tempat ia tertidur di rumah angker. Dia belum pernah keluar, dia masih di sana. Seketika, Raka sadar. Ini bukan dunianya. Tapi sebelum ia bisa melakukan sesuatu, makhluk-makhluk itu menerjangnya. Makhluk-makhluk itu menerjang, Raka melompat ke samping, nyaris menghindari cakar tajam yang mengarah ke lehernya. Brak, salah satu makhluk menghantam dinding, mengeluarkan suara melengking yang menusuk telinga. Tidak ada jalan keluar, tapi cermin. Di dalamnya, ia melihat dirinya sendiri. Versi dirinya yang masih tertidur di rumah angker. Jika ia masih ada di sana, berarti dunia ini hanyalah perangkap. Ia harus keluar dari sini sebelum tubuh aslinya benar-benar terperangkap selamanya. Bagaimana caranya? Pikirnya panik. Makhluk-makhluk itu mulai mendekat lagi. Tulang-tulang mereka berderak dengan suara mengerikan. Raka melihat refleksinya. Sosok itu menatapnya tanpa ekspresi, dan kemudian, refleksinya mengangkat tangan, menunjuk ke sesuatu, sebuah retakan kecil di cermin. Seketika, Raka mengerti, tanpa ragu, ia berlari ke arah cermin. Makhluk-makhluk itu menjerit marah, mencoba menariknya kembali, tapi Raka lebih cepat. Dengan seluruh tenaganya, ia menghantamkan tubuhnya ke cermin. Prang! Kegelapan menelannya, telinganya dipenuhi suara jeritan melengking yang tak manusiawi. Dunia berputar, dan tiba-tiba, Raka terbangun di rumah angker, di tempat yang sama di mana ia pertama kali tertidur. Jantungnya berdetak kencang. Tubuhnya masih ada, tapi ada satu hal yang salah. Sesuatu bergerak di dalam bayangannya, dan itu bukan dirinya. Raka terbangun, ia masih di rumah angker. Masih di tempat yang sama seperti sebelum semuanya dimulai. Dadanya naik turun, napasnya terengah-engah.
Apa yang baru saja terjadi, semua terasa nyata, ibunya, refleksinya, makhluk-makhluk itu, tapi ini dunia yang sebenarnya, kan? Ia menoleh ke sekeliling. Ruangan itu tetap sama. Gelap, berdebu, dan sunyi, namun ada satu hal yang membuatnya merinding, bayangannya, bergerak sendiri, SRRT, bayangan itu merayap, bergeser pelan, meskipun tubuhnya tidak bergerak, jantung Raka mencelos. Apa-apaan ini? Ia mengangkat tangannya, bayangannya tidak mengikuti, sebaliknya, bayangan itu berdiri sendiri, membentuk siluet dirinya. Kau kembali, tapi tidak sendirian. Suaranya terdengar seperti gema, seperti ribuan bisikan yang bertumpuk menjadi satu. Raka mundur, bayangannya tetap diam, tapi ia bisa merasakan sesuatu di dalamnya, sebuah kesadaran, sebuah makhluk. Ia mulai mengerti, ia memang berhasil kembali, tapi sesuatu telah ikut bersamanya. Bayangan itu diam, tapi Raka bisa merasakan tatapan dari dalamnya. Seolah ada sesuatu di balik kegelapan itu, sesuatu yang hidup. Apa yang kau inginkan? Bisiknya pelan. Bayangan itu tidak menjawab, namun perlahan, ia mulai bergerak, mendekatinya, SRRT. SRRT, bayangannya mulai meninggalkan lantai, kini, ia berdiri sendiri, siluetnya tetap menyerupai Raka, tapi ada sesuatu yang salah. Sosoknya lebih tinggi, lebih kurus, lebih menyeramkan, dan tiba-tiba, ia berbicara. Aku sudah terlalu lama terjebak di sana, dan sekarang, aku bebas. Terima kasih, Raka. Jantung Raka berdetak kencang. Makhluk itu, berterima kasih. Siapa, atau apa kau sebenarnya? Bayangan itu tersenyum. Aku adalah bagian dari tempat itu. Dan sekarang, aku adalah bagian darimu. Sekujur tubuh Raka merinding, ia mulai mengerti, ia memang berhasil keluar dari perangkap rumah angker itu. Tapi tidak dengan utuh, ia telah membawa sesuatu bersamanya, dan kini, makhluk itu tidak akan pergi. Aku adalah bagian darimu. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Raka, bayangan itu kini berdiri di depannya, mirip dirinya, tapi lebih tinggi, lebih kurus, dan lebih menyeramkan. Tidak, ini tidak mungkin, tubuh Raka gemetar. Ia ingin percaya bahwa semuanya sudah berakhir, bahwa ia benar-benar telah kembali, tapi kehadiran makhluk ini membuktikan sebaliknya, sesuatu ikut bersamanya dari dunia itu. Aku tidak ingin kau di sini. Raka berteriak, bayangan itu tidak bergerak, namun senyumnya semakin melebar. Aku tidak punya pilihan, Raka. Kau yang membawaku keluar. Dan sekarang, kita akan selalu bersama. SRRT, bayangan itu mulai bergerak, menuju ke arahnya, seperti asap hitam yang melayang, ia menyatu kembali dengan tubuh Raka. Arg! Raka merasakan dingin yang luar biasa, seperti ribuan tangan tak terlihat yang mencengkeram tubuhnya, ia berusaha melawan, tapi gagal. Bayangan itu masuk ke dalam dirinya, dan saat itu juga, sesuatu berubah, matanya melebar. Kepalanya terasa penuh dengan suara-suara asing, di dalam dirinya, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang bukan dirinya, sesuatu yang kini hidup di dalam tubuhnya. Raka, kita adalah satu sekarang. Suara itu berbisik di dalam kepalanya, Raka terhuyung, merasakan dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya, ia memegang kepalanya erat, mencoba menenangkan pikirannya, tapi ada sesuatu yang salah. Ada suara lain di dalam dirinya, bukan hanya suaranya sendiri, sebuah bisikan, sesuatu yang gelap. Aku bisa membantumu, Raka, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa kau lakukan sendirian. Jantung Raka berdetak kencang. Ia tahu ini bukan mimpi, bayangan itu benar-benar telah menjadi bagian dari dirinya. Keluar dari kepalaku.
Raka berteriak, tapi suara itu hanya tertawa kecil. Kau pikir ini pilihanmu? Aku di sini untuk selamanya. Dan saat itu juga, sesuatu terjadi. Lampu kamar berkelap-kelip, jendela bergetar sendiri, benda-benda di sekitar mulai bergerak, melayang tanpa disentuh. Raka membelalak, ia tidak menyentuh apapun, tapi semuanya bergerak, dan dalam sekejap, ia mengerti bayangan itu telah memberinya sesuatu, kekuatan yang seharusnya tidak ia miliki. Tapi kekuatan ini bukan tanpa harga, bisikan itu semakin keras. Ini baru permulaan, Raka, bersiaplah, karena mulai sekarang, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Benda-benda di sekitarnya masih melayang di udara, bergerak seakan menurut keinginannya. Ia mencoba menarik napas, menenangkan dirinya, tapi bisikan itu masih ada. Kau merasakannya, kan? Kekuatan ini, milik kita sekarang. Raka menggertakkan giginya. Ia tidak pernah menginginkan ini, ia hanya ingin membuktikan keberaniannya, tidur semalam di rumah angker, tapi sekarang, ia telah membawa sesuatu keluar, sesuatu yang kini hidup di dalam dirinya. Ia menatap bayangannya di lantai, bayangan itu tersenyum, senyum yang tidak ia buat. Raka memejamkan mata. Apakah ini hukuman karena mengusik tempat yang seharusnya tidak ia ganggu, ataukah ini kesempatan untuk sesuatu yang lebih besar? Ia tidak tahu, yang jelas, hidupnya tidak akan pernah sama lagi, dan semua. Ini baru permulaan, tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, dari awal sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, share dan komen. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, biar tidak ketinggalan video-video terbaru.